Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Iksan Wahyudi. Welcome to my YouTube channel. Kali ini gua akan bercerita tentang sebuah kisah perjalanan di mana gua mendaki Gunung Salak di Sukabumi. Sebelum gua mulai pendakian gua ke Gunung Salak, silahkan subscribe channel YouTube gua. Gua akan bercerita dulu sekilas tentang Gunung Salak. Gunung Salak ini adalah gunung yang berada di Sukabumi, tepatnya berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini termasuk kawasan taman nasional yang dilestarikan, dan ini merupakan adalah hutan hujan tropis yang sangat lebat. Mendaki Gunung Salak itu melewati banyak jalur yang bisa kita tempuh. 4 jalur ini adalah jalur yang bisa kita tempuh kalau kita mau mendaki Gunung Salak. Pertama adalah jalur Cidahu, jalur Cimelati, jalur Pasirengit, jalur Curug Pilung. Salak dalam bahasa Sanskerta itu adalah Salaka. Salaka berarti perak. Entah dari mana orang menamakan Gunung Salak. Sepintas kalau kita lihat Gunung Salak itu memang berbentuk buah salak yang bertumpuk. Dan Gunung Salak ini mempunyai 3 puncak. Puncak Salak 1 atau Puncak Manik itu ketinggiannya adalah 2211 meter dari permukaan laut. Kemudian ada Puncak Salak 2 dengan ketinggian 2180 meter dari permukaan laut. Yang ketiga adalah Puncak Sumbul. Puncak Sumbul ini dinamakan ada Puncak Salak yang ketiga dengan ketinggian 1926 meter dari permukaan laut. Mitos Gunung Salak saat itu terlalu menyeramkan buat gua. Pertama, mitos tempat moksanya Prabu Siliwangi. Dan dikabarkan saat itu Gunung Salak adalah salah satu gunung yang paling mistis karena beberapa cerita dari kearifan lokal, jika masih banyak binatang-binatang macan jelmaan dari pengikut Prabu Siliwangi. Tapi itu gue anggap adalah sebuah cerita rakyat yang menghiasi kearifan lokal di kaki Gunung Salak. Dalam beberapa cerita legenda, Prabu Siliwangi terdesak oleh perkembangan Islam sehingga menyendiri ke kaki Gunung Salak dan dikabarkan moksa di Gunung Salak. Nah, lu juga pernah dengar kehororan waktu tahun 2012 sebuah pesawat Sukhoi menghantam badan Gunung Salak, di mana pesawat Sukhoi mungkin terkecoh dengan kabut. Gunung Salak memang misterius. Gunung Salak memang mistis. Gunung Salak adalah gunung buat real adventure, buat mencoba nyali. Nah, kali ini gue bercerita tentang trek dari Gunung Salak. Trek Gunung Salak ini adalah trek yang hutan lembab. Bila didaki di saat musim hujan, pacetnya sangat luar biasa dan sangat licin. Dikala kita mendaki juga tak jarang kita akan menjumpai jalur aliran air yang sangat deras. Makanya itu Gunung Salak ini walaupun kecil tapi menggigit. Panjang treknya Gunung Salak ini adalah 9 kilometer. Gue mulai petualangan gue di tahun 2002. Kala itu gue sama temen-temen gue berniat mau mendaki Gunung Salak. Dari semua temen gue yang ingin mendaki Gunung Salak, belum ada satupun yang pernah mendaki Gunung Salak. Perjalanan gue mulai dari Jatiwaringin. Gue menggunakan Metro Mini menuju Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan gue berjalan menggunakan bus menuju pertigaan Cidahu di Sukabumi. Dari sana, gua menaiki angkot menuju bumi perkemahan Cidahu. Karena jalur yang gua akan tempuh adalah jalur Cidahu. Saat itu situasi sudah malam. Sesampai di pintu gerbang Cidahu, kami mendaftar untuk membeli tiket masuk pendakian Gunung Salak. Saat itu
tiket masuk dan lain-lain itu sangat mudah dan sangat murah. Saya rasa sekitar 6 atau 10 ribu saat itu, saya lupa. Nah, kami putuskan malam itu untuk mendaki Gunung Salak. Kami melewati gerbang pendakian Gunung Salak tengah malam. Setelah kami berjalan di pos Bajuri, kami memutuskan untuk mendirikan tenda, bermalam di pos Bajuri. Karena memang banyak teman-teman gue yang bilang dihindari untuk berjalan malam di Gunung Salak. Nah, setelah gue membuat tenda di pos Bajuri tersebut, keesokan harinya gue menuju puncak Gunung Salak. Jalurnya cukup lumayan panjang dan jalur Gunung Salak saat itu sangat terjal. Gue melewati pinggiran jurang yang sangat berbahaya, di mana tanah yang gue injek itu bergetar. Karena struktur tanah di Gunung Salak ini berbeda dengan struktur tanah yang ada di gunung-gunung lain yang cenderung berbatu. Jalur terjal dengan kemiringan 60 derajat. Kalau lu mendaki, lutut lu akan nyium hidung lu karena cukup terjal. Dan gue juga melewati beberapa punggungan bukit yang cukup berbahaya karena tanah yang gue injek itu cukup bergetar. Membuat gue berjalan pelan, kanan kiri adalah jurang. Salah sedikit, masuk jurang dan bye-bye. Nah, jadi Gunung Salak nggak bisa lu anggap remeh, men. Gunung Salak memang bener-bener gunung yang penuh real adventure. Walaupun gunungnya kecil, walaupun tidak ada Edelweiss di atas puncak Gunung Salak, tapi Gunung Salak adalah gunung yang mantap. Setelah gue berjalan 1 jam sampai beberapa 3-4 jam, di pertengahan gunung, salah seorang temen gue memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia bilang, oke, gue nggak akan bisa lanjut ke puncak gunung dan gue akan stay di sini. Ternyata ada beberapa orang temen gue juga, yang ada perempuan 2 orang dan 1 orang temen gue juga nggak mau melanjutkan perjalanan ke Gunung Salak. Akhirnya mereka stay di tengah Gunung Salak dan gua dan beberapa temen gua melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Salak. Sekitar jam 1 siang, gue nyampe di puncak Salak 1 di ketinggian 2211 meter dari permukaan laut. Setelah sesampainya di situ, gue memang melihat ada kuburan keramat, ada kuburan Mbah Gunung Salak. Karena gue pikir itu adalah kuburan, ya gue enjoy sama teman-teman gue berfoto-foto ria, dan gue menikmati suasana puncak Gunung Salak. Gue nggak ada plan untuk membuat tenda di puncak Gunung Salak. Sehabis gue menikmati puncak Gunung Salak yang rimbun saat itu dan agak sedikit berkabut, gue langsung turun ke bawah karena gue masih ingat ada temen gue yang masih menunggu di tengah gunung. Akhirnya rombongan turun lagi dengan jalur yang sama. Sesampai kembali di pos Bajuri, ternyata pos Bajuri ini adalah simpangan ke Kawah Ratu. Akhirnya, supaya kami tidak rugi berpetualang, kawan-kawan semuanya memutuskan untuk menikmati keindahan Kawah Ratu di Gunung Salak. Setelah menikmati keindahan Kawah Ratu yang sangat indah, kami pulang dan turun ke Bumi Perkemahan Cidahu. Beberapa temen gue memutuskan untuk pulang karena ada beberapa dari peserta pendakian yang gue ajak itu pekerja, dan akhirnya ada setengah dari temen gue memutuskan untuk pulang duluan, dan gue dan beberapa temen gue memutuskan untuk membuat tenda di Bumi Perkemahan Cidahu. Gue menghabiskan malam di Bumi Perkemahan Cidahu sekaligus gue beristirahat. Setelah itu, keesokan harinya, gue melanjutkan perjalanan pulang, menaiki truk, menuju Ciawi. Dari Ciawi, kami menuju ke Kampung Rambutan menaiki bus. Itu adalah sekelumit pertualangan gue ke Gunung Salak, yang gue tuangkan ke dalam vlog ini. Karena menurut gue Gunung Salak ini cukup unik, gunung kecil dengan trek yang sangat panjang, dan cukup menguras tenaga,
dimana gue juga nggak tahu jalur dari pendakian Gunung Salak ini. Oke, itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Lu coba Gunung Salak, lu rasakan sensasi naik Gunung Salak, karena Gunung Salak ini gunung yang sangat berbeda daripada gunung yang lain, dimana gunung ini adalah gunung hutan lembab dan jalurnya adalah jalur hutan. Sangat berbahaya, sangat panjang, dan sangat ekstrim. Thank you sudah watching vlog gua. Mudah-mudahan bisa membantu Anda membangkitkan jiwa petualangan Anda untuk mendaki Gunung Salak. Ciao, see you until next week. Bye-bye.